Ya itu sedih sih, karena kan kita sebagai Gen Z, kita yang paling kita khawatirkan itu saat ini adalah isu climate crisis. Dan plastik itu sebenarnya dia sangat berhubungan dengan climate crisis, karena plastik itu kan terbuat dari minyak bumi. Ngobrol lingkungan hanya di Anjang Sono. Berjumpa lagi dengan saya, Brigadir Sandi dalam Anjang Sono. Senang sekali bisa mengunjungi teman-teman sekalian di ruang podcast ini. Momen-momen ini penting karena saat ini kita menghadapi pilpres ya, memilih pemimpin Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dan menariknya 56% pemilih tahun ini itu didominasi oleh Gen Z gitu ya. Jadi anak-anak muda, anak-anak yang baru ikut pemilu. Hari ini kita akan berbincang dengan wakil dari Gen Z lah. Dia adalah founder dari River Warrior, sebuah komunitas yang sudah berdiri sejak tahun 2018. Jadi ini bukan ujuk-ujuk saat ini kemudian mereka aktif. Ini sejak lama mereka aktif, bahkan mereka itu diundang di sebuah pertemuan anak muda di Los Angeles. Kemudian mereka juga diundang di pertemuan COP di mana itu, di Glasgow di UK, dan banyak sekali mewarnai perlawanan terhadap sampah impor plastik terutama. Jadi menurut saya ini penting untuk kita wawancarai terkait pandangan-pandangan anak muda terkait dengan situasi politik terkini gitu. Oke, tidak berlibat-libat, saya akan langsung perkenalkan dengan Tara. Siapa namamu lengkap? Saya langsung perkenalkan dulu. Langsung saja. Selamat sore dan terima kasih undangannya sudah diajak untuk ngobrol bersama di podcast Anjang Sono Ekoton pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Tara Bening Sandrina, biasa dipanggil Tara. Saya salah satu perwakilan dari River Warrior Indonesia. Founder juga, co-founder. Pendiri. Iya, pendiri. Jadi mungkin bisa dijelaskan ke kita apa sih River Warrior itu apa? Ya, jadi River Warrior ini Pak adalah salah satu organisasi anak muda yang kita bergerak di lingkungan, isu-isu lingkungan, terutama isu pencemaran plastik sekali pakai di sungai. Ya, jadi kita sudah ada sejak 2018-2019, dimulai waktu saya SMA. Jadi di situ saya mulai gerakan itu dengan kampanye pengurangan plastik sekali pakai di sekolah, mengajak teman-teman sekalian yang ada di kantin di SMA untuk mengurangi penggunaan sedotan, penggunaan kresek. Terus kita juga sempat bikin kegiatan pameran tentang sampah plastik dan sampah plastik impor di SD, SMP, dan SMA untuk mengedukasi anak muda Gen Z bahwa tentang bahayanya plastik, tentang bagaimana kondisi pencemaran sampah plastik sekali pakai di lingkungan kita, dan alternatif atau solusi apa yang bisa kita lakukan sebagai Gen Z untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Luar biasa. Kabarnya juga itu bikin survei advokasi Pemkab Gresik ya? Iya betul. Jadi kita di River Warrior itu ada kegiatan kami itu meliputi observasi. Jadi kita dari observasi itu kayak mengamati kondisi di sungai, terutama sungai Berantas gitu ya. Mungkin dari susur sungai kita pernah ikut juga, bikin beach cleanup, river cleanup disertai dengan brand audit. Jadi di situ kita bisa mengetahui komposisi atau jenis-jenis sampah apa aja sih yang ada di sungai dan di pantai seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan edukasi, yaitu tadi kita kampanye, kita bikin pameran. Kemudian untuk kegiatan advokasi itu kita bikin survei. Misalnya survei konsumsi penggunaan plastik sekali pakai. Kalau dulu saya bikin di SMA saya. SMA mana itu? Di SMA 1 Driorejo. Ya, jadi seberapa banyak sih plastik yang dihasilkan atau plastik yang digunakan oleh remaja Gen Z pada waktu itu. Dan juga baru-baru ini dari langkah advokasi itu datanya nggak cuman kita keep sendiri, tapi kita share juga ke sosial media dan juga dibikin surat. Jadi data itu kita lampirkan kayak seperti surat usulan kepada bupati tentang bagaimana usulan kita untuk
adanya peraturan pelarangan sekali pakai di Kabupaten Gresik. Jadi itu Gresik. suratnya dan datanya kita kirimkan ke Bupati Gresik. Bupati Gresik juga pernah ngirim surat ke Bupati Sidoarjo yang sekarang itu kasus itu ya. Ya sih menarik sih, menarik. Jadi mungkin saya lebih dalamnya. Mungkin kan ada orang yang ngomong ini kayak mungkin karena memang ya dekat sama ekoton sehingga mungkin kesannya apa gampang terus kayak cepat gitu loh. Iya. Memang seperti itu apa gimana? Atau memang ada semangat sendiri? Sebenarnya kita dengan ekoton itu seperti binaan ya Pak ya. Beda. Jadi kita dibina atau mungkin kita banyak Kalau juga- macam-macam tak dibinasakan. Waduh, bahaya tuh. Jadi kita banyak dibina dan diajari oleh ekoton, mengikuti kegiatan-kegiatan ekoton. Tapi mungkin bukan yang semerta-merta kayak karena ekoton kita mengerjakan kegiatan-kegiatan ini itu juga enggak. Karena mungkin juga ada inisiatif dari kita sebagai anak muda yang melihat permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di sungai. Terutama sungai itu kalau saya dulu ya setiap hari itu kan saya melewati sungai. Oke. Terus melewati sungai kalau mau ke sekolah. Terus rumah saya juga dekat sungai. Jadi saya bisa melihat langsung, memperhatikan atau mengamati langsung gitu ya bagaimana kondisi sungai yang ada di sekitar saya gitu, bahwa banyak sekali orang yang masih buang sampah rumah tangganya itu ke sungai, dan masih banyak juga anak-anak remaja Gen Z itu yang nggak mengetahui ternyata plastik itu berbahaya. Mereka taunya plastik itu praktis, plastik itu murah, plastik itu terjangkau. Jadi ya mereka terus-terusan pakai plastik tanpa tahu bahwa sebenarnya plastik itu mencemari lingkungan, juga bisa menyebabkan masalah kesehatan bagi kita juga gitu. Jadi dorongan itu penting. Betul. Tapi inisiatif, karena kalau hanya dorongan ya sama kayak dorong mobil terus dihandrem itu Ya, sing dorong capek gitu kan, Iya. pegel. Tapi harus ada inisiatif, harus ada willingness juga. willingness apa maksudnya? Willingness itu ya kita dengan ya itu tadi dorongan dari diri sendiri, semangat dari Iya, diri oke. sendiri. Kita ingin juga melakukan perubahan ini. Kita ingin menjadi change maker. Kita ingin Oke. membuat perubahan untuk lingkungan kita supaya menjadi lebih baik. Saya kan lebih tertarik ini, apakah willingness tadi itu kan terbangun dari tadi kan cerita kan, Ya. menemukan fakta-fakta, kemudian ketidaktahuan orang. Ya. Saya kemudian peduli itu muncul, inisiatif itu muncul karena itu membangun rasa peduli, membangun tadi orang agar tidak membuang sampah ke sungai, muncul inisiatif itu. Sekarang ini kan tidak banyak tadi orang-orang yang kemudian tidak punya inisiatif gitu loh. Jadi mungkin ada nggak tipsmu ya? Kadang kan juga bosan kan. Ya. Apa sih kemudian yang bisa kemudian mendorong munculnya inisiatif itu? Untuk mendorong inisiatif itu kita harus merasakan langsung ya. Tapi nggak juga merasakan langsung juga sih, karena kan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita punya rasa empati, Oke. kita punya rasa simpati. Jadi simpati dan empati itu mungkin beda ya. Kalau simpati itu kan mungkin lebih ke sense, kalau empati itu bagaimana kita actionnya. Jadi kita mungkin menumbuhkan rasa empati itu bisa dengan kita terlibat langsung, atau mungkin kita dengan melihat fakta-fakta yang terjadi. Oke. Kayak misalnya kita melihat film atau dokumenter yang menceritakan tentang masyarakat yang menghadapi kerusakan lingkungan, terus habis itu mereka terdampak, mereka tidak bisa bekerja, mereka kehidupannya jadi terganggu, tergusur gitu. Jadi kan kita jadi wah kasihan, mungkin kita bisa tergerak dengan bikin donasi atau Oke, bikin oke. postingan. Sama seperti kita di River Iya. Warrior, kita karena punya rasa empati, karena melihat sungainya kotor, sungainya terus dicemari oleh masyarakat, oleh industri, dan pemerintahnya juga tidak peduli. Jadi kan kita merasa ingin kayak wah sedih, kalau begini terus-terusan di masa depan nanti kita nggak bisa menikmati sungai yang bersih, kita nggak bisa menikmati lingkungan yang sehat. Oke. Ini luar biasa. Saya ini kan tergabung dalam Asoka Velo gitu. Lagi sekarang ini di Asoka itu lagi membangun keluarga gaharu gitu. Bagaimana kemudian inisiatif itu muncul dari keluarga, dari rumah gitu loh. Ini mungkin bentuk tadi, bentuk agar kemudian dorongan gitu loh, agar muncul inisiatif gitu. Yang kamu rasakan, apakah sekolah itu memberi dorongan di sekolah? Karena menurut saya sekolah itu penting, karena durasi waktu tinggal di sekolah, apalagi orang yang mondok gitu kan. Iya. Saya ada yang mondok itu lama gitu. Maka kemudian perlu dorongan dari sekolah. Menurutmu rasamu tadi, sense willingness tadi itu bisa dimunculkan? Apakah sekolah ya? Saya garis pertanyaan. Iya. Apakah sekolah bisa memunculkan willingness anak-anak muda gitu? Ada inisiatif ini gitu. Kalau sekolah sebagai
kita menerima pelajaran itu saya rasa mungkin kurang. Karena untuk dari pelajaran itu kan mungkin kita mengetahui hal-hal yang enggak biologi, kimia, rumus-rumus, teori-teori seperti itu ya kan Pak. Tapi kalau semisal bagaimana kita kayak berteman, terus kita membangun hubungan dengan orang lain, itu mungkin bisa membangun willingness itu tadi. Jadi kan mungkin karena kita melihat teman kita yang dia bergerak di isu lingkungan, terus kita diajari oleh teman kita jadi terinfluence. Tapi kalau menurut saya mungkin influence yang besar itu juga bisa muncul dari keluarga sih. Makanya tadi saya bilang kan keluarga, jadi keluarga memang harus mendorong itu. Tapi kalau sekarang ini kan agak sulit. Kalau kita di kampung-kampung seperti di Brengnanom ini, di Rejo itu kan kemudian orang tuanya kan banyak yang bekerja. Maka salah satu dorongan dari sekolah gitu. Kalau sekolah juga tidak memberikan dorongan yang kuat, maka ini perlu pemimpin kan, perlu pemerintah yang kemudian memasukkan isu atau dorongan ini ke sekolah gitu loh. Sekolah harus mendorong Topik lingkungan. Topik lingkungan, atau kemudian ada juga loh sekolah-sekolah yang based on project kan. Jadi dulu ada namanya Changemaker, Young Changemaker, anak-anak di sebuah sekolah itu kemudian dikasih kayak semacam project ya. Itu mereka berdiskusi, ada tim, ada guru, ada murid yang kemudian menyelesaikan sebuah masalah gitu. Jadi artinya mungkin ini juga pesan untuk pemimpin Indonesia ke depan untuk memasukkan ini. Karena kita tidak bisa terus-menerus seperti ini, Bu. Harus ada dorongan yang dimunculkan di sekolah. Jadi sekolah itu memberikan dorongan anak untuk kemudian dia peduli. Tadi Tara bilang kan hanya istilahnya itu teori kan, tidak kontekstual gitu. Jadi terus buat apanya kemudian teori penting ya, teori itu penting. Karena teori itu kayak guidance gitu. Tapi landasan. Mungkin ada komposisinya, ada kemudian anak harus praktek gitu ya. Betul. Begitu. Iya betul banget Pak. Saya tuh gini kan, saya tuh sebenarnya baru-baru aja tahu tentang ada genset, bagaimana sih dia itu seperti strawberry kan, muda busuk gitu. Saya mungkin bisa diceritakan ke orang-orang tua ya, baby boomers itu apa sih genset itu yang harus mereka tahu itu apa sebenarnya? Ya, jadi saya ini salah satu dari generasi Z, Gen Z. Jadi Gen Z itu adalah mereka-mereka atau anak-anak yang kita itu lahir di kisaran tahun 1997 sampai 2012. Jadi mungkin kita punya attitude, behavior, atau mungkin kayak point of view atau cara kita melihat suatu hal itu, cara pandang kita itu berbeda dengan orang-orang yang lebih tua. Seperti orang milenial gitu yang lebih tua. Karena ya itu tadi kita lahir itu berbarengan dengan kemajuan teknologi. Dan juga kita kemudahan kita hidup di zaman internet, sosial media, dan juga itu pasti mempengaruhi yaitu tadi behavior, attitude, dan cara pandang kita. Jadi itu ada perubahan yang kita lakukan, itu harus berkeringat kan. Kadang-kadang enggak. Maka kadang-kadang itu kita marah-marah kan kok ini apa sih? Ternyata bisa bikin perubahan gitu loh. Dulu kita harus berkeringat turun ke jalan, meneliti, ngambil data gitu loh. Harus beli buku, ambil buku, lihat buku gitu, lihat jurnal. Sekarang enggak kan, harus datang ke perpustakaan. Saya dulu tuh pernah ke UGM, ke ITB, ke UI, hanya tuh melihat apa sih tren-tren terbaru penelitian sekarang ini gitu loh. Nah, karena kan sekarang nggak usah, harus sekarang tinggal searching di Google. Sekarang pun orang kan bisa wawancara 1.000 orang kan gitu. Dengan Google Form itu dulu kan sulit, maka kemudian beda cara itu mungkin. Itu mungkin itu ya. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang kemudian anak-anak muda itu lebih gampang melakukan perubahan dengan cara mereka yang dibantu teknologi. Makanya Gen Z itu juga disebut sebagai digital native karena kita lebih digital. Terus ya dengan kemudahan-kemudahan itu kita bisa, mungkin ada plus minusnya. Mungkin kalau plusnya yaitu tadi kita bisa dengan mudah menyebarkan isu, mengedukasi orang lain, membuat gerakan yang masif di seluruh dunia secara berlangsungan gitu dengan online. Saya ini agak tradisional, saya tuh nggak punya account e-banking. Terus kemudian kris ini. Saya tuh takut, nggak percaya kok bisa uang saya tuh nggak percaya gitu loh. Sehingga kayak ini kayak bagi kami nggak masuk akal kok gampang gitu loh. Padahal kalau Gen Z mereka lebih prefer cashless ya Pak ya. Iya makanya. Terus ya itu tadi orang. Kalau saya nggak punya duit kan cashless ya cashless yang dalam arti. Terus dompet kan di sini. Jadi kemudahan teknologi itu bisa membuat perubahan gitu. Oke, sekarang kita bergeser sedikit ke situasi terkini kan. Kita kemarin kan sudah melihat debatnya bagaimana kita melihat
bagaimana pedulian Tuh, gesturnya Pak, gestur. ada lingkungan, wakil presiden kok saya lihat itu kok nggak ada, itu mana itu. Kita mencari. Terus kemarin itu juga di debat terakhir presiden itu juga saya tuh berharap bisa ada yang mention lingkungan gitu. Tapi minimal tadi ada yang bilang ke angka kemurkaan itu akan sirna karena kebaikan gitu. Jadi mereka meyakini tadi kejahatan itu akan bisa dikalahkan dengan tadi kebaikan. Itu mungkin hal yang menarik sih. Tapi kalau menurut Tara memandang fenomena sekarang ini gimana sih? Pemimpin pilihan presiden dengan lingkungan hidup yang sekarang climate crisis lah gitu, yang sekarang terjadi itu. Kalau kita melihat dari ketiga pasangan calon pemimpin Indonesia saat ini ya, mungkin teman-teman punya preferensi sendiri. Tapi kalau saya melihatnya ini tuh, ya itu tadi memang benar isu lingkungan itu kurang banyak dibicarakan. Mungkin kalau khusus debat cawapres kemarin membahas soal lingkungan, kebanyakan kita membahas soal ekonomi. Mungkin ya itu ya Pak ya, hilirisasi juga banyak disebut seperti itu. Jadi kayak isu-isu seperti pencemaran air, pencemaran udara, plastik bahkan itu nggak banyak dimention. Mungkin climate crisis ada beberapa obrolan atau mungkin yang dibahas seperti itu. Tapi ya itu sedih sih, karena kan kita sebagai Gen Z, kita yang paling kita khawatirkan itu saat ini adalah isu climate crisis. Dan plastik itu sebenarnya dia sangat berhubungan dengan climate crisis, karena plastik itu kan terbuat dari minyak bumi. Jadi kalau kita tidak menganggap plastik itu sebagai isu yang penting, kita terus-terusan membuat plastik, menghasilkan sampah plastik, ya itu bakal mengancam masa depan kita juga. Dan kita kan juga mungkin semua sudah tahu kalau Indonesia itu menjadi penyumbang sampah terbesar kedua plastik di lautan dunia setelah Cina. Gitu kan. Jadi seharusnya itu menjadi topik yang penting untuk dibahas. Saya tuh melihat itu kayak tiga capres ini kayak malu-malu gitu loh. Kemarin kan kita kan teman-teman di River Warrior kan kampanye itu kan nulis surat untuk presiden. Usulan. Dan ada juga usulan untuk KPU. Karena sempat dimention juga soal penggunaan botol plastik sekali pakai di acara debat cawapres. Dan itu sebenarnya bisa juga dibuat counter atau balasan dari paslon yang disinggung. Karena sebenarnya dari beberapa kota atau kabupaten di Indonesia itu kan bisa dihitung yang punya kebijakan pelarangan plastik sekali pakai. Botol, tas kresek itu ada ya pelarangan. Itu, tapi itu tidak sempat dimention juga. Nah, saya tuh melihat begini. Jadi tiga capres ini kan kayak itu kan nggak secara jelas itu loh. Kalau kemarin kan ada juga ya River Warrior kan nulis surat ke capres ini. Itu kan menunjukkan data-data kan. Bagaimana survei itu menunjukkan anak-anak muda tuh pingin yang kayak Aquaman kan gitu. Jadi kayak ada kejelasan gitu. Memang menunjukkan kesungguh-sungguhan mereka memang untuk menyelamatkan bumi. Seperti Aquaman yang jelaskan dia berjuang untuk laut supaya bersih dari sampah plastik. Jadi kemudian dari sahabat orang hutan gitu. Jadi kalau menurut Tara kriteria pemimpin yang ke depan yang bagi anak muda itu yang cocok, yang dipercaya itu? Kriteria pemimpin yang peduli terhadap lingkungan. Mungkin ini sudah sempat di upload di sosial media dari salah satu anggota River Warrior kita, yaitu Ais Nina. Nina. Iya, jadi Nina di Instagramnya itu sempat juga memberikan kriteria pemimpin yang peduli lingkungan. Itu adalah 3S. 3S. Saya tulis dulu 3S. S lilian S bukan. Jadi 3S itu sayang kepada lingkungan. Sayang bumi, sayang terhadap masa depan lingkungan kita, peduli gitu. Kemudian serakah jangan. Gak boleh serakah, gak boleh kita mementingkan ekonomi kita terus-terusan mengeksploitasi alam kita, tapi kita mengesampingkan lingkungan. Saya ingat ini Mahatma Gandhi itu ngomong di bahasa itu. Mahatma Gandhi ngomong sih dia itu, bumi ini cukup menghidupi seluruh penduduk bumi, tapi tidak cukup bagi satu orang yang serakah. Jadi memang serakah itu ya sekarang kan kelihatan kan eksploitasi nikel itu kan luar biasa sekarang. Orang kemudian seolah tidak. Saya tuh ke daerah mana itu ya, Savivi itu daerah Maluku Utara bagian mana itu
sekarang sungainya rusak kuning karena memang eksploitasi nikel yang luar biasa tanpa pengawasan. Jadi harapannya anak-anak Gen Z itu berharap agar pemimpin kita, presiden kita menunjukkan dia nggak serakah gitu. Ya. S ketiga apa tadi? S ketiga itu adalah sesuai visi misi dengan apa yang diimplementasikan. Jadi mungkin ya sekarang ini kan kita bisa mempelajari dulu kan visi misi dari ketiga calon presiden kita saat ini. Kita bisa mempelajari di situ mana sih visi misinya itu dia yang paling peduli lingkungan, yang paling mengutamakan lingkungan, yang mungkin tidak hanya membahas soal green economy, blue economy, tapi juga membahas soal biodiversitas kita, pentingnya untuk tata kelola lingkungan, kemudian juga masalah pencemaran udara, pencemaran air, apalagi pencemaran plastik, itu kita bisa bandingkan. Nah itu mungkin nanti kita harus kalau sudah jadi pemimpin pun nanti kita harus kira-kira nih siapa yang visi misinya itu udah bagus dan mungkin dia bisa atau mau mengimplementasikannya itu tadi dalam program-programnya kalau dia sudah menjabat. Kalau menurutmu dari ketiga ini apa yang ada chemistry yang ini mungkin jadi referensi teman-teman yang kamu kan komunitas lingkungan anak muda, sehingga kan kemudian ya diharapkan bisa jadi kayak referensi bagi anak muda yang lain, terutama yang malas moco lah, pilih yang mana atau mungkin cocok yang mana lah gitu. Tadi yang dia punya sifat sayang. Ya saya melihat sih memang benar. Saya ini kan sudah dewasa. Jadi pernah menyayangi, pernah disayangi. Ternyata luar biasa kalau kita sayang itu kita akan mati-matian memelihara atau mati-matian untuk membela supaya apa yang kita sayangi itu luar biasa. Jadi orang yang menyayangi itu akan membela gitu. Apa yang disayangi agar dia nggak sakit, nggak terluka, nggak rusak gitu. Maka dia akan berjuang. Kemudian dia akan tadi itu saya sejalan itu nggak ngobos gitu loh, maksudnya nggak ngomong tok gitu loh. Jadi jalan biyen iku isu dhewe sore tempe gitu loh. Jadi antara yang diomong dan yang dilakukan itu beda gitu. Makanya kan mungkin SMP dan banyak yang tadi janji itu yang harus kemudian kita anggap ini benar apa enggak gitu loh, antara kelakuannya atau dengan cara ngomongnya itu yang harus diperhatikan. Nah kan chemistry-nya gimana? Ini harus eksplisit diomong tuh. Ya mungkin yang nggak halus saja. Kalau saya sih memilih calon presiden yang chemistry-nya itu kayak orang meramah gitu loh. Ramah ya pasti kayak iki loh cocok gitu. Kalau saya sih mungkin kalau buat teman-teman yang kita concern terhadap isu-isu pencemaran plastik pencemaran plastik sekali pakai, kita pilih yang dia benar-benar sudah mengimplementasikan mungkin gaya hidup less plastic zero waste, yang mungkin sudah membawa tumbler, yang mungkin sudah mengimplementasikan pelarangan plastik sekali pakai di daerah kepemimpinannya, atau mungkin juga dengan itu yang sudah mengimplementasikan cara-cara hidup yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus juga itu mungkin dicek aja. Cek ini kan ada yang digital itu mantan gubernur Jawa Tengah, gubernur DKI sama wali kota Solo. Cek aja apakah DKI itu punya regulasi pengurangan sampah plastik sekali pakai, kemudian di Jawa Tengah sama di Solo. Ada juga yang ini menerapkan full solution kan, bakar-bakar. Itu di Solo itu ada tuh bakar-bakar sampah itu. Jadi ini perlu karena jelas kan gak hanya sedang prakteknya gimana mereka gitu loh. Jadi ya itu tadi Pak, saya mau highlight tentang full solution itu. Kalau masalah pencemaran plastik sekali pakai mungkin ya di pemerintah kita itu banyak juga yang menerapkan full solution itu greenwashing, seakan-akan mungkin kayak program bank sampah atau mungkin menguangkan sampah itu kan juga banyak diterapkan. Nah sebenarnya itu merupakan full solution karena untuk masalah pencemaran plastik sekali pakai itu yang tepat adalah kita menutup kerannya atau kita memperbaiki yang di hulunya. Jadi kita fokus di hulu itu seperti itu tadi, upaya pengurangan plastik sekali pakai, menggaungkan supaya tidak menggunakan sedotan, tidak menggunakan air minum dalam kemasan, tidak menggunakan kresek, dan juga styrofoam seperti itu. Bukannya malah kita di hilirnya kita mengutamakan buat itu tadi bank sampah, karena dengan bank sampah itu kita jadikan misalnya kalau kita terus-terusan menghasilkan plastik nggak apa-apa kan nanti bisa digunakan. Jadi memang itu sebenarnya nggak baru-baru amat sih. Ini kan prinsip 3R kan. Kita harus reuse, recycle. Jadi sekarang kan cenderung orang itu udah di
recycle sampah banyak nggak apa-apa, recycle diolah, tapi orang nggak mikir mereduce, mengurangi. Padahal itu yang penting, reduce. Karena utamanya kan memang harus mengurangi. Gitu. Itu mah jadi cek pemahaman visi misi capres kita yang terkait dengan ini reduce, reuse, recycle itu coba dibaca lagi ya teman-teman. Mohon ini penting. Inisiatif ini hampir 56% suara kalian yang sangat berpengaruh, maka baca dulu visi para capres ini sangat penting. Jadi gimmick itu tidak penting. Betul. Yang kita perlukan adalah pemimpin yang kemudian dia punya tadi pemahaman dan dia punya praktek yang jelas gitu. Mungkin ini saya ingin Tara bisa sedikit kasih kenapa sih perlu kita itu berkomunitas, membentuk komunitasnya apa sih? Ya, pentingnya kita untuk membuat komunitas, apalagi yang kita sudah tahu isu apa yang mau kita bawa, terutama dengan isu yang kita bawa gitu Pak. Jadi pentingnya itu yaitu dengan kita berjejaring, kita bisa membuat tim yang saling mensupport, yang punya concern di hal yang sama, punya keresahan dan juga bisa buat berdiskusi tentang solusi apa sih yang bisa kita terapkan. Dan dengan tim itu juga kita bisa menjalankan program-program untuk mewujudkan tujuan kita, mewujudkan visi kita untuk menjadi solusi dari permasalahan yang kita khawatirkan itu tadi. Jadi ini kan sebenarnya merubah hati orang kan, orang untuk kemudian berperilaku yang pro lingkungan. Merubah perilaku orang itu dari hatinya, maka kemudian harus berangkat dari hati, kesungguhan gitu. Maka menurut saya mengasah kesungguhan, mengasah hati itu harus dari ini perbincangan kan, berkomunikasi kita, perbincangan buat kelompok ini perbincangkan gagasan mana, kemudian semakin banyak orang yang saling mengasah pengetahuan, maka menghasilkan edukasi juga. Ya menghasilkan itu tadi cara-cara edukasi merubah perasaan orang itu akan lebih baik kalau kita ada di bermusyawarah banyak orang itu. Jadi merubah perilaku itu mutlak dibutuhkan sebuah komunitas. Jadi komunitas kan ada contoh-contoh kan, mencontohkan gerakan. Jadi dan juga memasifkan gerakan itu tadi kita butuh komunitas. Memasifkan banyak. Ya, semakin banyak orang yang ngobrolin tentang hal itu, semakin banyak orang yang concern tentang hal itu, semakin topik itu tadi misalnya pencemaran plastik sekali pakai diomongin, semakin banyak orang yang tahu dan ingin juga ikut terlibat gitu. Oke Tara, ini luar biasa sekali. Jadi anak-anak muda Gen Z seluruh Indonesia, kita ini penting dan kita melihat bagaimana pemerintah saat ini 10 tahun terakhir kerusakan lingkungan terjadi luar biasa. Kita disebut menjadi negara yang menjadi emitter tertinggi. Jadi ke depan itu kita tidak boleh kemudian menggunakan batu bara menjadi bahan bakar untuk fuel kita, tapi kenyataannya kita sekarang malah membangun banyak pembangkit listrik dengan tenaga batu bara di banyak perusahaan. Artinya tidak ada keseriusan pemerintah ya, kita menjadi negara terkotor udaranya. Jadi Jakarta atau Indonesia yang mewakili Jakarta ini menjadi negara yang terkotor udaranya. Meskipun pemerintah DKI itu mau melakukan, tapi ada pemerintah pusat yang mereka tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Jadi kita juga melihat sungai-sungai kita tercemar, bagaimana ada 68 sungai di Indonesia mengalami pencemaran, banyak sampah. Kita juga melihat bagaimana kemudian pertambangan itu mengeksploitasi merusak alam, maka kemudian suara kita itu penting untuk menentukan nasib Indonesia ke depan. Maka mari kita ulang lagi untuk membaca visi misi, kemudian kita pilih dan hati nuranimu gitu. Bagaimana track record ketiga capres ini, bagaimana kemudian cara mereka bersungguh-sungguh untuk kemudian menjadi Aquaman, membela bumi gitu loh. Saya rasa itu. Terima kasih Tara untuk kehadirannya, berbincang-bincang bersama kami. Terima kasih Pak Brik atas obrolannya di Jadi jangan lupa untuk teman-teman sekalian mengikuti terus podcast Anjang Sono yang diselenggarakan oleh Ekotum bersama dengan jamu sehat. Jadi kita memproduksi jamu sehat untuk kesehatan orang-orang di atas 50 tahun. Jadi jamu ini berkhasiat untuk para milenial mengembalikan imunitas dan vitalitas kita. Pesan di Ekotum dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di
podcast kami Anjang Sono selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya.